Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva dengan NIM 2024 05 01 03 156 dari kelas E. Saya kelompok 5 ingin menyampaikan materi yang berjudul analisis laporan keuangan. Adapun pengertian dari laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan kombinasi dari fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. Sifat laporan keuangan ada dua, yaitu yang pertama bersifat historis, dibuat dari data masa lalu atau yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke depan. Yang kedua yaitu bersifat menyeluruh, dibuat selengkap mungkin sesuai standar yang telah ditetapkan. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah perbaikan ke depan. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja manajemen. Serta yang keenam, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Adapun jenis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama yaitu neraca. Neraca menunjukkan kondisi keuangan pada masa atau pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, menunjukkan hasil usaha dalam periode tertentu. Yang ketiga laporan perubahan modal, menunjukkan perubahan modal dalam periode. Dan yang keempat itu laporan arus kas, menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu bentuk laporan laba rugi. Ada dua, yaitu yang pertama single step atau bentuk tunggal, gabungan seluruh penghasilan operasional ditambah dengan non operasional dikurangi seluruh biaya dalam satu langkah. Adapun yang kedua itu multiple step, yaitu bentuk majemuk, pemisahan komponen operasional dengan non operasional secara bertahap. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama itu analisis vertikal atau statis, analisis terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja, membandingkan pos-pos dalam satu periode serta tidak dapat melihat perkembangan antar periode. Yang kedua yaitu analisis horizontal atau dinamis, analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode dan dapat melihat perkembangan perusahaan dari periode ke periode. Selanjutnya yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Tujuannya yaitu mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dari hasil rasio yang telah dihitung. Keterbatasan rasio keuangan. Menurut Jeffrey Weston, yang pertama, data keuangan itu disusun dari data akuntansi yang ditafsirkan berbeda, seperti metode penyusutan yang berbeda, penilaian sediaan yang berbeda. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda. Yang ketiga, adanya manipulasi data sehingga hasil perhitungan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Dan yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar perusahaan berbeda. Dan yang terakhir yaitu penggunaan tahun fiskal yang berbeda dapat berbeda-beda dan menghasilkan perbedaan. Selanjutnya yaitu hubungan antar berbagai rasio. Rasio-rasio laporan keuangan memiliki hubungan yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Contohnya, hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Pengaruh positifnya yaitu makin besar rentabilitas ekonomi, makin besar pula
rentabilitas modal sendiri. Dengan asumsi ceteris paribus, faktor lain tetap bunga, pajak, rasio utang dan modal. Pengaruh negatifnya terjadi jika rentabilitas ekonomi lebih kecil daripada tingkat bunga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.